Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka diskusi visi dan juga prakarsa perubahan dari CGP Angkatan 9, yaitu Bapak Ahmad Reza. Kemudian sholawat beserta salam marilah kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, dan juga telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 25 yang saya hormati, Bapak CGP Angkatan 9, Bapak Ahmad Reza, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 25 Takengon juga yang telah bersedia hadir, bersedia membersamai diskusi ini. Saya apresiasi yang luar biasa untuk semangatnya, untuk pedulinya, bentuk yang juga merupakan bentuk dukungan juga tentunya bagi Bapak Ahmad Reza. Saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dinda Trisnawati, saya sebagai pengajar praktik PGP Angkatan 9 tahun 2023. Saya mengajar bidang studi matematika. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kegiatan ini merupakan proses pembelajaran dari Bapak Ahmad Reza sebagai CGP dalam modul 1.3, yaitu merupakan visi dirinya dan juga prakarsa perubahan bagi sekolah kita, yang nanti tentunya merupakan dasar untuk mengembangkan sekolah kita. Nah, tentunya walaupun ini adalah merupakan proses daripada pendidikan ataupun proses belajar Bapak Ahmad Reza, namun saya harapkan ini juga merupakan refleksi bagi kita, refleksi bagi sekolah kita. Bagaimana sudah selama ini visi kita, bagaimana selama ini sikap kita, pembelajaran kita, sudahkah mengarah kepada cita-cita kita bersama? Nah, mungkin nanti Bapak Ahmad Reza juga akan menggambarkan bagaimana sih prakarsa beliau dalam mewujudkan visinya. Nah, kalau visi itu cita-cita, tentu kita ada usaha untuk mewujudkan cita-cita kita. Nah, saya harap diskusi kita ini juga merupakan atau sebagai bentuk refleksi kita bersama. Nah, Bapak Ibu, jadi susunan acara kita yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi terkait cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, nantinya kita akan merumuskan kalimat rumpang dan juga melihat visi sekolah. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, mungkin langsung saja untuk forum diskusinya, atau mungkin ada sambutan juga sebelum saya serahkan ke Bapak Ahmad Reza. Mungkin ada sambutan juga dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Sekali lagi, mari kita membacakan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta kemampuan sehingga kita dapat melaksanakan pendampingan individu ya, visi guru penggerak untuk Bapak Ahmad Reza di Angkatan 9 ini.
Kemudian selawat beriring salam kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dan membawa kita dari alam subuh kepada alam teruk, membawa kita dari alam jaya kepada alam islamiyah. Penghormatan saya kepada Ibu Pipi, penghormatan saya kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 25, dan penghormatan saya kepada Bapak Ahmad Reza yang mungkin untuk saat ini yang akan memaparkan kepada kita tentang modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Sejauh mana nanti sudah relevansinya dengan cita-cita kita bersama, di visi misi kita juga, yang mungkin nanti itu menjadi acuan kita, dan juga sejauh mana kita sudah dapat melaksanakan tujuan daripada visi misi tersebut. Ini yang memang kita harapkan saling berkoordinasi, kolaborasi untuk pencapaian daripada tujuan visi misi tersebut. Jadi untuk itu kami juga menyambut baik program guru penggerak ini yang mungkin saat ini diamanahkan kepada Bapak Ahmad Reza, yang juga nanti bisa ditularkan kepada kawan-kawan sehingga tujuan dari visi misi sekolah kita itu baik jangka pendeknya, menengah dan jangka panjangnya itu bisa kita wujudkan dengan kebersamaan dan kemauan kita bersama. Mungkin ini saja sambutan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin langsung saja forumnya saya serahkan ke Bapak Ahmad Reza sebagai CGP Angkatan 9. Silakan Pak Ahmad Reza. Terima kasih Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, saya ke depan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat sama Allah. Salah satunya adalah nikmat kehidupan sehingga dapat berkumpul di forum yang berbahagia ini. Tak lupa salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita beserta keluarga dan seluruh umat muslimin dan muslimat yang ada itu mendapatkan syafaat beliau di yaumul mahsyar nantinya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Takengon, Ibu Pengajar Praktik Ibu Indah Dusnawati, dan tentunya Dewan Guru SMP Negeri 25 Takengon yang pada hari ini menyempatkan hadir dalam membantu saya memaparkan visi guru penggerak. Sesuai dari penyampaian Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Pengajar Praktik, bahwasanya visi guru penggerak yang saya paparkan ini adalah menjadi cita-cita kita bersama, di mana nantinya kita akan menyelaraskan, di mana kalimat rumpang yang akan sebentar lagi saya berikan itu menjadi visi sekolah dan juga prakarsa perubahan tentang kegiatan kita untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, selain itu saya berharap sebenarnya dari kegiatan ini kita terimbas untuk saling sama-sama bergerak dan menggerakkan dalam mentransformasi pendidikan sekolah khususnya. Baik, langsung saja saya ini mempresentasikan visi guru penggerak sesuai dengan temanya modul 1.3 pendampingan individu 2 yang berisi kegiatan tentang kalimat rumpang, visi sekolah, dan juga prakarsa perubahan melalui kanvas kerja. Sebelum itu, izinkan saya Bapak Ibu membacakan sebuah puisi yang mudah-mudahan menjadi inspirasi kita bersama dalam mengikuti forum hari ini. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Meliok, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Meliok itu, aku mendengar sajak Indonesia.
Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Tangkur Palaran, bukan Tangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, demikian Ibu. Mungkin dari Ibu bahasa Indonesia mungkin ada yang salah-salah sedikit, dimaafkan. Namun dibalik dari karya Bung Karno ini, Bapak Ibu, tentu ada makna dan artinya yang terkandung. Jadi dari karya Bung Karno ini nanti menunjukkan bahwasanya Indonesia kita ini memiliki potensi yang begitu besar, begitu memiliki berbagai macam sumber daya yang bisa kita olah menjadi ke potensi yang besar. Maka tugas-tugas kita untuk menunjukkan pada dunia potensi tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengisi kalimat lumpang, yang mana arti dari kalimat lumpang tersebut adalah kalimat yang memiliki kekosongan di dalamnya sehingga perlu ditambahi agar menjadi kalimat yang lengkap. Kalimat lumpang ini ada 6 bagian, yang mana nanti sama-sama kita isi sesuai dengan mimpi kita. Mimpi kita ini yang akan nanti kita prakarsai menjadi sebuah cita-cita visi sekolah yang akan kita rumuskan di dalam Paspaja melalui pendekatan inquiry apresiatif. Nah, apa saja kalimat lumpang yang akan Bapak Ibu isi? Jadi nanti saya mohon kepada Bapak Ibu, saya akan memberikan link Jamboard untuk diisi sesuai dengan kalimatnya. Nah, ini kalimat lumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid seperti apa? Contohnya saya buat. Belajar dengan riang gembira, mandiri, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Itu mimpi kita pada murid-murid. Lalu ada kalimat lumpang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, contohnya bisa seperti ini Bapak Ibu, generasi bangsa dengan keunikan karakter yang berbeda-beda, sehingga perlu dituntun menemukan potensi dan kodratnya. Nah, boleh juga seperti Ibu. Yang lain juga boleh, tergantung mimpi dari Bapak Ibu terhadap apa yang jadi kekosongan kalimat lumpang. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, contohnya boleh begini, pengembangan karakter dan potensi murid dengan pembelajaran berpusat pada murid. Ya, ini tentunya sudah sering kita laksanakan ya, Bapak Ibu. Kemudian kalimat lumpang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, contohnya, dirinya belajar dan dididik menjadi generasi cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia. Untuk kalimat lumpang kelima, kita, warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui kemerdekaan belajar. Boleh juga seperti itu, Ibu. Nah, kalimat lumpang yang terakhir nih, keenam. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mewujudkan merdeka belajar, maka guru harus bergerak, dan menggerakkan, mentransformasi pendidikan di sekolah menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, kalimat lumpangnya itu ada di poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tulisannya berwarna itu adalah contoh.
menjadi tuntunan bagi kita untuk mewujudkan mimpi yang seperti apa mau kita capai di sekolah kita ini. Nah, Bapak Ibu, saya akan kirimkan link Jamboardnya, yang sebenarnya ada juga nih di bawah. Saya buat link Jamboard, boleh dari sini diketik ataupun dari link yang saya bagikan di WA. Ya, Bapak Ibu, kira-kira untuk mengisi ini 10 menit bisa nggak Bapak Ibu ya? Bisa ya. Nah, nanti runtunan kegiatannya setelah mengisi link Jamboard, saya akan meminta Bapak Ibu untuk membacakan kalimat lumpang beserta alasan mengapa mengisi kekosongan kalimat itu dengan hal tersebut. Bisa ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Halo. Hai. Oke, semangat Bapak Ibu. Silakan mengisi di link Jamboard. Iya, itu sama. Disconnected. Kalau ada yang mungkin kurang paham Bapak Ibu atau kesulitan dalam mengisi di link Jamboard, bisa saling berbagi kita ya Bapak Ibu. Oke nih, dari Bu Liza sepertinya sudah muncul satu nih kalimat lumpangnya. Di slide 2 ya Bu Liza, karena ada yang nambahin sepertinya di slide 1, nggak apa-apa, sambil belajar. Di slide 2 Pak, slide 1-nya ya. Ada yang nambahin. Jangan diklik-klik Bapak Ibu. Yang pentingnya kita ini Bu Risma itu Ibu tarik jadinya menutup background. Oke, ini sudah 2 nih. Dari Bapak Kepala Sekolah kita bacakan sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Sambil kita belajar Jamboard sambil membaca nih. Dari Bapak Kepala Sekolah, kita memimpikan murid-murid ya, siswa yang beriman, cerdas,
terampil, dan juga berwawasan global, dan juga peduli dengan lingkungannya. Luar biasa Pak ya. Ini sangat visioner sekali terkait dengan karakter siswa juga dapat, karakter sekolah juga dapat. Sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin Bapak bisa bantu nih Pak, mengapa mengisi kekosongan kalimat numpang dengan jawaban seperti itu. Kepada Bapak akan persilakan. Terima kasih. Saya menjawab dengan hal tersebut. Siswa yang beriman, cerdas, terampil, dan juga berwawasan global. Saya tambahkan juga peduli dengan lingkungannya. Ini sama persis dengan visi dari sekolah kita yang ingin menciptakan siswa yang beriman. Itu kita harus membentuk karakternya itu. Karena dalam pembiasaan kita di sekolah ini juga sudah membiasakan karakternya itu. Pertama sekali tentang kedisiplinannya. Kemudian di setiap hari itu, hari Jumat kita membiasakan keagamaan dengan membaca Yasin. Kemudian sapa pagi, berdoa sebelum mulai pembelajaran. Kemudian salat berjamaah yang kita wajibkan setiap waktunya di setiap pembelajaran, di hari-hari pembelajarannya. Kemudian kita menginginkan siswa kita ini cerdas sebagai untuk kemampuan dia menggali potensi dirinya sebenarnya untuk menghadapi tantangan yang depan. Artinya dia memang harus cerdas mengetahui situasi, mencari solusi dan yang lainnya. Kemudian terampil ini juga memang kami harapkan untuk siswa kita ini sebagai bekal dia untuk kedepannya. Karena untuk saat ini keterampilan itu sangat perlu sekali selain daripada cerdas. Kalau memang kita tidak terampil dalam hal itu agak sulit untuk bersaing ke depannya. Kemudian yang selanjutnya ini berwawasan global. Karena kita sekarang ini tutup, apalagi untuk gurunya dengan sistem pembelajaran yang kekinian, kita harus selalu mau update tentang pengetahuan kita dulu, sehingga kita dapat mengetahui hal-hal yang baru. Artinya berwawasan global itu ke depannya. Isi kita harus tajam untuk ke depan. Karena saat ini kita dihadapkan dengan era globalisasi, maka kita harus ikut untuk arus itu. Kemudian yang terakhir itu peduli dengan lingkungan. Kalau hebat pun dia, sejauh mana dia sudah pernah melangkah, tapi tidak peduli dengan lingkungannya, itu sia-sia saja. Berarti dia hanya peduli untuk dirinya sendiri. Paling tidak dalam menerapkan disiplin tadi untuk sampahnya. Sampahku, tanggung jawabku. Itu saja, sehingga lingkungannya itu sudah pasti bersih. Itu saja dari kalimat rumpah tentang memimpikan murid-murid ia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ayo beri tepuk tangan dong. Ya, jadi dari kalimat rumpang Bapak Kepala Sekolah tadi, kita sama-sama memahami tuh kekosongan kalimat yang diisi oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, kita coba baca yang lain nih. Dari Bu Lija itu ada cerdas berakhlak mulia, kemudian Bu Remita berakhlak mulia dan berempati, kemudian ada dari teman kita juga yang kosong namanya ya. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, memiliki keterampilan dan memiliki sikap kebinekaan luar biasa. Ini dari guru PKN biasa. Oh enggak, dari guru Prakar ya rupanya. Iya, oke. Kemudian ada dari Bu Risma itu beriman, berakhlak mulia dan peduli. Dari Bu Darmili itu ada memiliki budi pekerti luhur, memiliki imtak dan iptek luar biasa. Kemudian dari Bapak Al-Supriyadi SPD, berkarakter dan berakhlak yang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kalau dipikir-pikir nih Bapak Ibu dari kalimat rumpang pertama, sepertinya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bisa merangkul ya kalimat kita semua ya. Sama ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita sepakat nih kalimat rumpang yang pertama ini sepertinya tercover dengan cerdas, terampil, beriman dan juga berwawasan global. Tak lupa peduli dengan lingkungannya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai Bapak Ibu, silakan masuk ke halaman 3. Kalimat rumpang kedua
Kita percaya bahwa murid adalah, ayo Bapak Ibu silakan. Sambil jalan lihat-lihat boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah masuk nih dari Ibu Renita. Saya besarin. Dari Ibu Renita nih saya bacain yang pertama. Kita percaya bahwa murid adalah makhluk yang unik serta disertai potensi yang beragam, luar biasa karakter anak-anak Bu ya. Kemudian dari Bu Damili, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dan potensi yang beragam. Ya luar biasa. Kalau dekat-dekatan memang gitu Bu. Enggak pakat, tapi terinspirasi. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Yang artinya mimpinya sama. Oke, dari Bu Liza ini sudah masuk. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, memiliki karakteristik dan potensi masing-masing. Sepertinya satu gerbong ini yang bertiga. Gak apa-apa. Artinya mimpinya sama. Membuktikan bahwasanya kita ini Dewan Guru SMP 25 Takengon itu memang betul-betul berkolaborasi. Betul. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Wakil sudah. Bu Lisma. Kita baca ini punya Bu Lisma. Anak-anak memiliki karakter dan keunikan. Kemudian dari Bapak Al Supriyadi, titipan untuk kita didik menjadi manusia yang berkarakter yang baik, luar biasa. Mungkin bahasa dari tergerak bergerak menggerakkan ini sudah tertanam terpati di pikiran Bapak Al Supriyadi. Terima kasih Bapak. Kemudian dari Ibu Serisa, kita percaya bahwa murid adalah memiliki keistimewaan dan memiliki bakat. Iya betul sekali Ibu ya. Kemudian dari Bu Hadijah, anak yang memiliki karakter dan keunikan yang masing-masing. Betul sekali. Dari Bapak Kepala Sekolah, individu yang beragam dengan karakteristik dan kemampuan yang berbeda juga, sehingga dibutuhkan perlakuan yang berbeda juga dengan keragamannya. Ya, alhamdulillah. Ini kita satu gerbong semua Bapak Ibu. Di kata kelima rumpang kedua, kita percaya bahwa murid adalah satu gerbong. Mungkin Bapak Ibu bisa membacakan satu kalimat rumpangnya dibarengi dengan alasannya Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang berkenan Bapak Ibu ya? Oke, silakan Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Reza. Alasan kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Karena anak-anak itu memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Terima kasih. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Luar biasa sekali Ibu. Jadi sepakat kita Bapak Ibu ya, bahwasanya murid kita di sekolah khususnya itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka tugas kita sebagai guru menjadi fasilitator untuk membantu mereka menemukan kekuatan potensi tersebut. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya yakin nih Bapak Ibu adalah orang-orang yang sebenarnya sudah melakukannya, tinggal menghasilkan hasil apa yang kita perbuat kemarin. Dari Pak Wito terakhir ini kita bacain juga ya Bapak Ibu ya. Keunikan yang beragam, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan bakatnya sendiri. Terima kasih Pak Wito. Nah, dilanjutkan Bu, Bapak di kalimat rumpang berikutnya itu di sekolah kita mengutamakan
Ya, ini kalau tidak salah ini Bapak Ibu ya. Terkait program juga bisa nih Bapak Ibu. Terkait kegiatan kita di kelas juga boleh, di sekolah juga boleh. Tergantung mimpi Bapak Ibu mau buat yang seperti apa. Oke, sambil menunggu jawaban dari teman-teman, saya bacakan satu-satu nih yang sudah masuk ke dalam Jamboard. Yang pertama dari Bapak Suito nih. Di sekolah, kita mengutamakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mendukung situasi yang nyaman dan menyenangkan. Luar biasa kemerdekaan belajar nih Pak Wito. Kemudian dari Bu Darmili, itu mengutamakan pendidikan karakter. Betul sekali Bu ya. Mudah-mudahan ada anak-anak kita ini berakhlak mulia semua. Sama juga dengan sebelahnya pendidikan berkarakter. Nah, dari Bu Remita, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Luar biasa. Sama ini prosesnya dalam kemerdekaan belajar. Kemudian ada teman juga kita nih, lupa kasih nama mungkin ya. Pendidikan yang tertuju kepada karakter murid. Ya, ini selaras dengan teman-teman yang di atas dan juga dari Pak Vito tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian itu ada Bu Lija tentang kebutuhan belajar murid. Betul sekali, karena murid kita ini tentu memiliki karakter yang berbeda, maka diperlukan gaya belajar yang berbeda-beda juga. Ya, Bapak Ibu yang lain, saya menunggu masih agar kita selaraskan mimpi kita bersama tentang di sekolah kita mengutamakan hal apa. Dari Ibu Hadijah. Di sekolah, kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kemudian dari Bapak Al-Supriyadi, karakter dan berakhlak baik di dalam menjalankan pendidikan pada zaman sekarang ini. Betul kali Pak Al-Supriyadi. Jadi kita saat ini dihadapkan dengan namanya zaman digitalisasi, kodrat zaman ya Bapak. Nah, jadi dari kodrat zaman ini tentu selaras dengan namanya kodrat alam. Pengaruh lingkungan dan sekolah turut mempengaruhi perkembangan kodrat zaman anak dalam menimba atau mendapatkan ilmu baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Nah, dari kalimat rumpang ini Bapak Ibu, mungkin ada nih yang mau menyimpulkan kalimat rumpang tersebut. Siapa nih Bapak Ibu yang bisa? Oke Pak Suito. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Jadi mengenai dengan kalimat rumpang, sekolah saya mengutamakan yaitu proses pembelajaran yang berdiferensiasi yang mendukung situasi yang nyaman dan menyenangkan karena peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu alasan saya Pak. Sehingga pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Terima kasih Pak. Ya, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Ini memang Bapak Ibu gurunya luar biasa semua nih. Guru-guru hebat yang memang disuruh bermimpi untuk mencapai masa depan kita, mencapai cita-cita kita itu memang visionernya luar biasa. Insya Allah kita adalah guru-guru hebat semua Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu silakan lanjut untuk kalimat rumpang berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini sudah ada masuk nih dari Ibu Serisa dan Ibu Darmili. Sambil menunggu saya akan bacakan. Ibu Serisa berkata, dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas dan memiliki keterampilan luar biasa. Insya Allah siswa kita adalah orang-orang yang memiliki kesadaran hal tersebut. Kemudian dari Ibu Darmili, pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan masa mendatang. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi kita menyiapkan murid kita itu agar masa depannya cerah. Betul ya Bu ya. Kemudian dari Ibu Remita, pendidikan adalah jalan menuju cita-cita mereka. Ya, alhamdulillah sekali Ibu Remita. Segerbong nih bertiga.
Insya Allah kita adalah fasilitator pembelajaran yang turut mendorong murid kita masa depannya cerah. Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang lain. Jadi sambil mengerjakan Bapak Ibu, dalam teknologi Jamboard ini turut merangkul pendapat kita menjadi lebih leluasa. Jadi tidak terfokus hanya dengan tulisan. Jadi melalui aplikasi ini juga kita bisa saling berbagi dan bisa dilihatkan secara khalayak ramai. Oke, ada yang masuk lagi nih sepertinya. Dari Ibu Lija. Pendidikan adalah saluran untuk merubah nasib, untuk menjadi lebih baik, luar biasa. Nah, dari pendidikan Bu Lija ya, betul sekali. Mudah-mudahan anak-anak kita ini rajin nih sekolahnya. Insya Allah kita juga rajin memberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian Pak Al Supriyadi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya pendidikan di zaman sekarang ini yang menuntut karakter dan berakhlak mulia. Benar sekali Bapak, saat ini kita sedang krisis karakter murid Bapak ya. Kemudian ada Pak Swito, keberhasilan ditentukan oleh semangat dan motivasi sendiri. Betul sekali Bapak, sehebat apapun kita, kalau tidak bisa memotivasi anak, ataupun anak tidak termotivasi, terkadang menjadi batu hambatan yang besar bagi kita dalam membuka lembaran cita-cita yang baik bagi peserta didik. Kemudian Bu Lisma, mereka di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Iya betul sekali Ibu. Nah, dari Bapak Kepala Sekolah, pendidikan sangat penting kapanpun, dimanapun, siapapun. Sehingga pendidikan sangat perlu sepanjang hayat. Kita sebagai pembelajar sepanjang hayat, tentunya tidak akan pernah dibatasi yang namanya keadaan, tempat, atau apalagi umur ya Bapak Ibu ya. Nah, dari kalimat rumpang ini, kira-kira Bapak Ibu siapa yang bisa menyimpulkannya Bapak Ibu ya? Untuk murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bu Darmili. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini coba menjelaskan kenapa saya menjawab pertanyaan rumpang. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan masa mendatang. Nah, realitanya sekarang kita nengok atau kita lihat orang-orang yang mempunyai pendidikan itu kehidupannya itu kita lihat lebih layak, ya. Mereka lebih memiliki skill untuk menghadapi peliknya hidup saat ini, ya. Walaupun tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tapi mereka masih punya ide bagaimana caranya untuk memperoleh ekonomi yang lebih baik, misalnya. Kemudian membimbing anak-anak mereka itu mendukung kepada sekolah terutama atau pendidikan non formal lainnya. Ya, tidak semata-mata anak itu hadir besar untuk membantu orang tua. Jadi orang tua yang mempunyai pendidikan yang bagus itu akan meneruskan kepada anaknya juga. Cukup sekian saja Pak. Oke, terima kasih Bu Darmili. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Dari kesimpulan dari Bu Darmili tadi, dapat kita ambil makna bahwasanya kita hadir di sini Bapak Ibu sebagai guru pembelajar sepanjang hayat itu sebenarnya menuntun anak-anak untuk menemukan cita-cita mereka. Jadi mereka belajar di sini, belajar tentang pendidikan, ilmu pengetahuan, hingga sampai ke karakter mereka. Tujuannya semata-mata untuk menyiapkan masa depan yang cerah bagi kehidupan nyata murid-murid kita. Terima kasih Bapak Ibu. Halo. Hai. Masih semangat Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Kemudian yuk kita isi lagi di kalimat rumpang berikutnya nih. Kita warga sekolah, di sekolah ini yakin untuk, ini ada 2 jawaban nih yang masuk. Saya akan, udah 3, alhamdulillah. Yang pertama saya bacakan sambil menunggu jawaban dari teman-teman yang lain. Dari Pak Swito. Kita di sekolah, kita warga sekolah ini yakin untuk terus berbenah, bergerak dan melakukan perubahan kecil sekecil apapun. Wah, luar biasa Pak Wito. Dari hal kecil ini mungkin nanti jadi pergerakan yang besar ya Pak ya. Kemudian Ibu Serisa menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Betul Ibu,
setiap murid memiliki potensi yang perlu kita kuatkan menjadi minat bakat mereka. Kemudian dari Ibu Darmili ini dapat membimbing dan menuntun murid dan mencapai keselamatan sesuai potensi mereka, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, Bu ya. Kemudian dari Ibu Hadijah berbenah di dalam melakukan perubahan, ya, seide dengan Pak Wito ini, dan hal-hal kecil mungkin bisa kita Bu Hadijah ya. Kemudian dari Pak Alasno Priyadi bisa berubah ke arah yang lebih maju dan ke arah perubahan yang baik, ya luar biasa. Insya Allah dari perubahan dari gerakan-gerakan kecil yang kita lakukan di sekolah maupun di kelas itu menjadi perubahan yang baik ke depannya. Kemudian Ibu Remita mengimplementasikan kurikulum merdeka, benar sekali Ibu. Kemudian ada nih satu lagi, kita terus berbenah dan bergerak melakukan perubahan. Ya, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ya lagi proses ya, saya tungguin nih. Ini menjadi menarik karena kita ditempatkan menjadi mimpi membuat sekolah kita ini seperti apa. Tentunya kita memiliki pergerakan yang akan kita teruskan berkelanjutan. Nah, ini ada lagi ya. Oke. Dari Ibu Lija, mengoptimalkan potensi anak. Nah, ini bahasa-bahasa dari Bapak Ibu guru ini menjadi kalimat yang sangat penting sekali nanti untuk kita memprakarsai kalimat perubahan. Insya Allah nanti yang akan sebentar lagi kita jalani. Kemudian dari Bapak Kepala Sekolah, yakin untuk mewujudkan visi misi sekolah dengan terus berkolaborasi dengan warga sekolah untuk mewujudkan cita-cita sekolah. Benar sekali Bapak Ibu ya. Kita tidak akan bisa membangun sekolah kita ini menjadi lebih baik tanpa kolaborasi. Sekuat-kuatnya kita bergerak sendiri tanpa adanya dukungan teman, tanpa adanya dukungan dari stakeholder dan pimpinan sekolah, rasanya perubahan yang kecil yang kita buat itu akan terjadi sia-sia. Maka jangan enggan untuk berkolaborasi Bapak Ibu ya. Baik nih, dari kalimat rumpang ini mungkin ada Bapak Ibu yang bisa mengambil kesimpulan menjadi kalimat rumpang kita bersama. Siapa Bapak Ibu yang bisa ya? Oke, Ibu Lija. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Nah, di sini saya dan guru lain di sekolah yakin untuk dapat mengoptimalkan potensi anak. Karena di sekolah kita paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi tugas kita guru, bagaimana sih caranya kita mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh anak sehingga anak dapat mencapai potensi maksimal yang dimilikinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lija. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Bu Lija. Ya, sekiranya kita sebagai pendidik, insya Allah nih bergerak bersama menuju perubahan yang lebih baik. Boleh Bapak, silakan Bapak. Karena sudah mengisi ya Bapak Ibu juga kita tidak untuk presentasi karena kita harus menjiwai dari jawaban kita itu. Jadi saya pun sedikit menambahkan apa yang dibilang oleh Bu Lija tadi bahwa untuk menggali potensi daripada siswanya itu. Kalau saya tadi ini kan yakin untuk dapatkan mewujudkan visi misi di sekolah. Ini karena saya kepala sekolahnya, orientasi saya kan gurunya. Jadi bagaimana cara kita itu dapat mewujudkan cita-cita sekolah tersebut. Nah, makanya saya terpaksa itu berkolaborasi dengan warga sekolah. Artinya Bapak itulah yang menjadi ujung tombak. Bagaimana caranya? Yang bilang seperti tadi, kita saling berkoordinasi dan berkolaborasi, serta yang masukkan dari visi sekolah kita berwawasan global tadi, untuk apa? Upgrade setiap pengetahuan kita tuh dengan perubahan yang terus bergerak secara dinamis. Sehingga kita pun memang harus wajib bergerak secara dinamis. Harus mau. Nah, karena semboyannya itu kan sangat bagus, tergerak dulu kita.
baru kita bergerak mencari. Kemudian setelah kita bisa, baru komunitas seperti ini kita mau menggerakkan. Nah, seperti ini kan sudah menggerakkan. Jadi dengan hal demikian, insya Allah mudah-mudahan harapan dan cita-cita kita tersebut akan terwujud. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin itu saja teman dari saya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, menjadi pencerahan bagi kita ya Bapak Ibu ya. Jadi dari Bapak ke sekolah ini sebenarnya menjadi poin penting bagi kita. Tidak ada batasan di sekolah ini, sejauh kita mau berkoordinasi, mau berkolaborasi, insya Allah nih Bapak Kepala Sekolah pasti mendukung apapun perubahan kecil ataupun pergerakan kecil yang kita lakukan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kemudian ini kalimat numpang terakhir Bapak Ibu. Oh sudah ada yang masuk, terima kasih. Ini kita susun, kemudian kita bacakan satu-satu sambil menunggu jawaban teman-teman lainnya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dari Pak Suito nih, guru sebagai petani andalan yang harus mampu menyamai, merawat setiap benih yang ada agar tumbuh dengan maksimal. Luar biasa nih. Ini pemahamannya saya butuh penjelasan nanti Pak Wito. Ini karena perumpamaannya luar biasa kan bersifat dengan petani ya Pak ya. Tertarik sekali saya dengan kalimat perumpamaan ini. Betul Pak, betul-betul sekali. Ini maknanya sungguh luar biasa. Penasaran Pak Wito, insya Allah bentar lagi Pak Wito berbagi idenya deh bersama kita. Kemudian dari Ibu Khadijah, guru sebagai pendidik mampu mendorong kemampuan dan bakat agar terus bertumbuh berkembang dengan baik. Dari kemudian ada teman kita yang lupa bersihin nama nih. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan murid. Benar sekali, setuju saya. Bapak Al-Supriyadi, pendidikan pada zaman sekarang ini perlu berubah, betul Pak, mengikuti perkembangan zaman dan juga kodrat alam. Kemudian Bu Isma, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain untuk melengkapi. Betul Bu, kita makhluk sosial ini perlu orang lain Bu ya. Kemudian dari Bu Renita, kerjasama adalah kunci keberhasilan. Betul Bu, kolaborasi kita ya Bu ya. Bu Darmili, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda dan daya serap yang berbeda-beda pula. Nah, dari kalimat Pak Bu Darmili, Pak Wito dan teman-teman yang lain ini menarik ini karena kita memiliki pemahaman yang berbeda namun sebenarnya visinya sama. Namun meski begitu saya minta nih dari Pak Wito karena perumpamaannya memiliki arti dan makna yang mendalam sepertinya. Penasaran kita nih Pak Wito. Bantu kami Pak Wito. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Jadi kalimat rumpang yang saya berikan, yang saya tulis di situ. Jadi guru sebagai petani. Jadi sebagai kita kan ibaratkannya kita guru nih. Nah kalau kita ibaratkan sebagai petani, kita harus memang betul-betul sebagai petani yang andalan atau kita perumpamakan sebagai guru yang andalan gitu Pak. Sehingga kita mampu merawat, contoh sebagai petani itu merawat benih, bagaimana kita untuk menjaga, untuk merawat sehingga tumbuh besar sehingga nanti potensinya sampai kepada hasilnya itu sampai dengan hasil itu yang luar biasa. Jadi sehingga seperti kita sebagai guru juga demikian Pak. Jadi mulai dari tatanan yang kita lakukan kepada siswa-siswa sehingga kemampuan siswa itu berkembang lebih baik Pak. Terima kasih. Iya Pak Wito, terima kasih ya. Tepuk tangan dong Pak Wito. Ini saya sepakat sekali dengan Pak Wito ini. Kalau petani nanggung-nanggung merawat kopinya hasilnya nggak maksimal ya Pak. Begitu juga dengan kita diposisikan sebagai petani tersebut. Kalau kita nanggung-nanggung ngajarin peserta didik kita, murid kita, nanti mereka tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Akhirnya apa? Cita-cita yang mereka dambakan itu akhirnya pudar. Ya, terima kasih Pak Wito ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau nih mengutarakan pendapatnya. Oke, silahkan Bu. Bu Darmili, iya Bu. Nggak apa-apa Bu, lama-lama juga boleh. Ya baik, saya ingin menambahkan. Terima kasih untuk sebelumnya untuk kesempatan keduanya. Di sini saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa jawaban saya di sini setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda dan daya serap yang berbeda-beda pula. Nah,
di sini dari makna daripada kalimat jawaban saya itu tidak hanya menuntut anak yang belajar, tetapi sebagai guru kita juga harus lebih kreatif, lebih inovatif untuk menyeimbangi daya serap anak yang kesemuanya itu tidak sama. Itu dia Pak maksudnya. Oke, terima kasih Ibu ya. Oke. Pasti fix dengan jawaban dari Pak Suito tadi ya. Ya, selaras Ibu ya. Ya Bapak Ibu, memang agak lama kita mendiskusikan kalimat rumpang ini. Kenapa? Karena ini mimpi kita nih. Ini berkaitan dengan mimpi ini, banyak mimpi. Jadi dari mimpi-mimpi ini nanti insya Allah kita selaraskan dengan visi. Nah, kita lanjut nih Bapak Ibu ke slide berikutnya. Nah, ini saya tampilkan tentang visi sekolah kita Bapak Ibu. Yang tentunya proses KOSP ini yang sudah sama-sama kita susun di awal kemarin, saya rasa sih Bapak Ibu sudah paham betul. Maka dari kalimat mimpi tadi itu sepertinya mengarah. Tapi saya pengen dengar pendapat Bapak Ibu deh. Saya pengen dengar pendapat Bapak Ibu. Kira-kira dari 6 kalimat rumpang yang Bapak Ibu isi kekosongannya tadi, sesuai nggak dengan visi kita Bapak Ibu? Sesuai nggak Bapak Ibu? Kalau masih ragu-ragu berarti nggak sesuai. Bisa kita ubah ini visinya. Kalau memang masih ragu-ragu, Iya, harus kita ubah. iya betul Pak. Karena ini kan cerminan dari harapan kita untuk ke depannya. Semuanya tadi kan impian kita. Jangan lagi mimpi. Impian kita yang kita curahkan dalam satu kata runtas yang akan mau kita selesaikan sebenarnya. Ya, jadi ini dia dengan bahasa yang kita padukan sehingga lahirlah visi dan misi dan tujuan yang akan kita capai untuk kedepannya sebenarnya. Kira-kira dari bahasa Bapak dan Ibu, jawaban Bapak dan Ibu tadi ada nggak sama dengan ini? Itu kira-kira. Karena yang pertama sekali tadi kan di pendidikan karakternya, berakhlak, betul ya? Beriman. Ada nggak dia di situ? Itu yang pertama kan tadi yang beriman. Indikatornya apa? Mempunyai budi pekerti yang mulia. Nah, jadi visi ya. Ini yang ini. Kemudian apa lagi tadi? Iptek, iptak. Itu udah masuk ya. Kan mengeksplor tadi dengan potensi karakteristik siswa kita yang berbeda-beda. Kita harus bagaimana? Kan menggali potensi. Kalau Ibu Liza tadi menggali potensi siswanya, kalau saya ke gurunya menggali potensi gurunya dengan cara berkolaborasi. Sini kita situ lihat. Ini kan harus kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu karena pembelajaran berbasis kekiniannya. Nah, terus memiliki sikap kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Anak kita tadi sering harus berkolaborasi. Jadi fix Bapak dan Ibu ya. Ini sepintas dari saya. Ini kan Bapak Ibu yang lebih lagi mengembangkan untuk hal tersebut. Karena ini kan lahirnya dari cerminan kita keseluruhan yang disatukan, kemudian kita cerminkan dalam sebuah tujuan arah ke depannya. Terima kasih. Baik tuh Bapak Ibu sudah diarahkan dari Bapak Kepala Sekolah tuh. Saya rasa sangat jelas Bapak Ibu ya. Jadi dikembalikan lagi nih ke kita Bapak Ibu. Apakah visi ini sudah sesuai dengan impian kita di kalimat rumpang? Karena tadi ada kata kuncinya tuh tadi, pendidikan karakter kata Bapak, intek dan intaknya sudah menggapai cita-cita murid sudah kita lakukan. Ada banyak kalimat-kalimat atau kosakata yang sebenarnya sudah mengarah kemari. Jadi sama-sama nih kita Bapak Ibu, sepakatkah dengan visi sekolah kita ini? Masih ragu, masih ada yang nggak ngasih suara, berarti perlu kita ubah. Kita ada yang kita ubah. Perlu kita ubah kalau memang seperti itu. Maaf nih Pak Kepala ya. Jadi bukan di sini bukan berubah ya. Kalau saya lihat mungkin visinya sudah bagus, tapi mungkin menambahkan. Oke. Bukan dirubah, karena kalau dirubah itu nanti itu dihapus, diganti gitu kan. Mungkin menambahkan gitu. Kalau ada yang perlu ditambahkan. Oke, Bapak Ibu, ada yang perlu kita tambahan nih? Kira-kira sesuai ya? Sesuai ya, karena kalau kita analisis secara perkata ini sebenarnya beriman tadi sesuai dengan kalimat rumpang kita ya.
kemudian cerdas, seperti yang disampaikan dengan perumpamaan Pak Wito tadi. Jangan nanggung-nanggung tuh. Jangan nanggung kita mau memberikan ilmu sama anak-anak. Kalau bisa totalitas, habis deh. Ya Pak Wito ya. Kemudian terampil. Terampilnya tuh apa? Agar anak-anak bisa mencapai cita-cita yang mereka impikan. Kitalah penuntun dan pendorong mereka. Kemudian mandiri. Mandiri yang seperti apa yang diharapkan? Nah, tadi ada yang menyebutkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena apa? Mereka bisa mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang mereka lakukan. Mereka bisa mempertanggungjawabkan setiap P5 yang mereka lakukan. Itu sudah bagian dari mandiri. Tidak perlu lagi kita tuntun mereka secara berlebihan. Mereka sudah bisa mempertanggungjawabkan tindakannya masing-masing. Nah, berwawasan global. Ini tadi teman-teman sudah menyampaikan pembelajaran yang menggunakan ilmu teknologi. Saya yakin dalam guru semuanya sebenarnya sudah memanfaatkan teknologi bagian dari media ajar, ya kan Bapak Ibu. Jadi sepakat kita nih Bapak Ibu ya, visi sekolah kita ini menjadikan lembaga pendidikan yang mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan global sudah tepat. Ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kalimat rumpang yang kita impikan. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat Bapak Ibu? Saya ketok sah. Iya, seperti anggota dewan nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Lanjut nih, kalau begitu kita akan membahas tentang Kanvas Bagja. Kanvas Bagja ini tentang prakarsa perubahan. Meski begitu saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Nanti dalam penyusunan Kanvas Bagja ini kita akan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, merupakan pendekatan dalam manajemen perubahan berbasis kekuatan yang fokus pada pencarian nilai-nilai positif untuk memunculkan perubahan berkelanjutan. Berkelanjutan seperti apa ya? Ini erat kaitannya dengan tindakan kita yang kemudian menjadi gerakan program-program yang mau kita lakukan di sekolah. Tahapan Bagja adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabatan rencana dan atur eksekusi. Ini jadi menarik nih Bapak Ibu. Jadi runtunan kegiatan ini saya harap ke teman-teman Dewan Guru nanti ada saya buatkan kegiatannya. Kalau mau ditambahin boleh, atau mungkin kurang tepat kita revisi. Jadi ini menjadi kanvas Bagja kita bersama, bukan kanvas Bagja saya pribadi. Kita lanjutkan nih. Nah, ini Bapak Ibu ada prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu adalah tindakan nyata saya yang saya lakukan untuk sekolah, yaitu mewujudkan karakter berpikir kritis murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa sedemikian Bapak Ibu? Mewujudkan karakter berpikir kritis inilah nanti yang akan menjadi anak-anak itu cerdas, terampil, mandiri. Bagaimana kita mewujudkan tersebut melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tercover semua dari berpikir kritis ini, tidak hanya imannya, namun juga ilmu teknologinya. Di pertanyaan pertama saya buat tuh, mengapa kemampuan berpikir kritis perlu dikembangkan? Di tindakannya, saya mengajak murid untuk melakukan refleksi. Dari refleksi ini diharapkan nanti anak-anak sudah bisa menilai dirinya, menilai teman-temannya, menilai gaya belajarnya kita, sehingga berpikir kritisnya untuk bertanya dan mengungkapkan ide dan gagasan ini terus berkembang. Itu harapan saya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakter murid? Yang pertama itu membuat angket untuk menggali minat bakat dan cara belajar yang sesuai untuk murid. Dan sama-sama kita ini Bapak Ibu ya, asesmen awal pembelajaran. Kemudian mengobservasi dan mencatat respon aktivitas hasil belajar. Yang ketiga ini, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid? Berdiskusi dengan rekan sejawat tentang langkah pembelajaran berdiferensiasi, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian membaca literatur pembelajaran berdiferensiasi, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian mencoba pembelajaran berdiferensiasi yang telah diketahui. Jadi Bapak Ibu selaras nih kalau saya rancang ini, berpikir kritis ini dapat terwujud melalui pembelajaran berdiferensiasi yang tadi sudah kita sama-sama rancang di kalimat rumpang. Menurut Bapak Ibu nih, adakah yang perlu kita tambahin ataupun mungkin kita perbaharui tentang pertanyaan maupun daftar tindakannya Bapak Ibu?
Sesuai ya Bapak Ibu ya. Ya, ini kalau memang sudah sesuai, maka akan saya selanjut nih Bapak Ibu. Diambil pembelajaran. Kemudian ada pertanyaan yang saya buat. Yang pertama, siapakah di sekolah yang pernah menggali minat, bakat, dan cara belajar yang sesuai untuk murid? Tindakannya atau penyelidikannya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, berdiskusi dengan rekan sejawat, kepala sekolah maupun pengawas yang sudah memahami pembelajaran berdiferensiasi. Artian kata kita berkolaborasi nih Bapak Ibu. Karena dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini masih pengetahuan yang baru ya. Bagi kita ini adalah pengetahuan yang baru yang kalau salah penerapannya kita khawatirkan hasilnya tidak maksimal seperti perumpamaan dari Pak Bito tadi. Itu sepakat Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu ya, karena nanti kita akan melibatkan itu ada rekan sejawat, kepala sekolah, dan pengawas. Nanti dari hasil itulah kita bisa merancang pembelajaran diferensiasi yang sesuai. Kemudian pertanyaan kedua, kegiatan apa saja yang bisa menurut murid, yang menurut murid bisa meningkatkan aktivitasnya dalam pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran pemanfaatan media maupun gaya belajar murid sesuai dengan karakter yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah pelajaran diferensiasi ini, saya ingatkan kembali Bapak Ibu sudah paham tuh. Ada namanya diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Di mana di masing-masing ataupun keseluruhan dari pembelajaran diferensiasi ini sangat erat kaitannya dalam pemanfaatan ilmu teknologi. Karena kita sedang berusaha untuk mengcover karakter murid yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Jadi anak-anak itu tidak terkucilkan tuh. Yang anaknya pandai menggambar bisa kita cover, anak yang pandai membuat deskriptif cerita tercover, anak yang bisa membuat video ataupun kinestetiknya bagus, itu bisa kita cover semua sehingga terpenuhilah kebutuhan mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga nih, situasi apa yang bisa saya lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid? Tindakan dan penyelidikannya menyebarkan angket kegiatan belajar yang meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, angket ini biasanya saya sih berkoordinasi dengan guru BK nih. Karena dengan koordinasi guru BK ini kita bisa menyebarkan angket, kemudian kita paham nih gaya belajar yang tepat untuk diterapkan kepada murid-murid kita. Kemudian di pertanyaan keempat, keterampilan apa saja yang sudah dimiliki dan membantu saya untuk keterampilan berpikir kritis murid. Menggali pengalaman murid yang mampu berpikir kritis, menceritakan perubahan yang terjadi pada murid jika murid mampu berpikir kritis. Jadi Bapak Ibu, ini selaras dengan bahasa guru pembelajar sepanjang hayat. Jadi jangan pernah kita berada di zona nyaman yang terlalu lama. Anggapan kita apa yang kita lakukan di kelas di sekolah itu sudah benar. Seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan kodrat alam, tentu hal-hal yang biasa kita lakukan berhasil perlu perubahan untuk menghasilkan lebih baik lagi. Ya Bapak Ibu ya, tetap semangat. Kemudian ini ada gali mimpi. Di gali mimpi, pertanyaan pertama itu, dapatkah murid berpikir kritis? Daftar tindakan dan penyelidikan. Membuat langkah pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid. Menjadikan kelas sebagai milik bersama, bukan milik guru atau beberapa murid saja. Meyakinkan murid rata-rata bahwa berpikir kritis itu lebih seru. Nah, kenapa tindakannya semua berpikir kritis? Karena dari hal-hal ini sebenarnya prosesnya dari pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Prosesnya dari pembelajaran diferensiasi. Kita sudah koordinasi, sudah kolaborasi dengan teman-teman sejawat, maka kita terapkan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak dalam proses pembelajaran diferensiasi itu berani mengungkapkan ide dan gagasan mereka, berani mengeluarkan kekuatan potensi yang mereka miliki, sehingga muncullah minat bakat yang menjadi kekuatan mereka. Kemudian yang kedua, apa yang saya rasakan jika murid berhasil meningkatkan keterampilan berpikir kritis, bahagia, dan harus lebih sabar dalam mendampingi murid melakukan aktivitas pembelajaran. Biasanya anak-anak kalau sudah tingkat berpikir kritisnya ini sudah baik Bapak Ibu, ini biasanya kita nih kan sudah ada yang namanya jenuh dalam pembelajaran. Jenuh dia, karena apa? Dia merasa seperti ini, saya sudah bisa kok. Bahasa sudah bisa ini terkadang salah artikan sama anak, sepele dengan pembelajaran kita dan juga proses pembelajaran kita.
maka kita harus lebih lagi menjadi pembelajar untuk menerapkan gaya belajar yang terus continue berubah, terus continue menjadi lebih baik. Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah murid bisa berpikir kritis? Lebih banyak memberikan pertanyaan pemantik yang memancing berpikir kritis. Biasanya dari pertanyaan kecil ini Bapak Ibu, anak-anak yang berpikir kritisnya sudah berkembang dan bahkan lebih meningkat itu sangat tertantang ya untuk menjawab terus. Sama seperti kita tadi Bapak Ibu, pertanyaan kalimat rumpangnya sederhana, kita jelaskan yang kurang tuh, 1 paragraf kurang, 2 paragraf kurang. Malah kalau bisa lama-lama udah megang mic ya. Begitulah kurang lebih kalau misalnya kita berpikir kritis. Yang keempat, apa yang dapat mendukung agar murid bisa terus berpikir kritis dan menjadi kebiasaan? Murid lebih berani mencoba beraktivitas, belajar dan dari kesalahan, memperbaiki kesalahan dan berkreasi. Jangan batasi murid kita karena salah Bapak Ibu. Begitu beliau salah, begitu anak-anak kita salah, terus kita koreksi, bisa jadi itu bumerang bagi kita, bumerang bagi dia, agar nanti nggak berani lagi dia menyampaikan pendapat dan idenya. Jadi bagaimana caranya kita cover jawabannya, kita ambil kesimpulan bersama, sehingga kesalahan dari pendapat anak-anak itu bisa tertutupi di kesimpulan jawaban teman-teman lainnya. Jadi Bapak Ibu harap nanti terus membiasakan peserta didik untuk mengungkapkan atau mengutarakan ide dan gagasan yang mereka miliki dalam proses pembelajaran. Kemudian dijabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah-langkah pembelajaran yang dapat membangun kebiasaan berpikir kritis, tindakan atau penyelidikannya, membuat capaian tujuan pembelajaran yang realistis setiap minggu. Maka penting sekali kita ini Bapak Ibu paham betul, menyusun atau merancang tujuan pembelajaran sesuai dengan CP-nya. Jadi kita bisa runtunkan yang kelas 1 tujuan pembelajaran mana yang mau kita capai, yang kelas 2 yang mana mau kita capai, kelas 3 mana yang mau kita capai. Jadi kita nggak berit-berit tujuan pembelajarannya, karena kita sudah susun dari hal yang mudah hingga yang sulit. Nah, dari tujuan pembelajaran itu tentu perlu KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Dari poin-poin rubrik yang kita buat itu sangat gampang, jadi kita checklist. Semester ini sudah tercapai, berarti semester ke depan kita lanjut ke TP berikutnya. Kemudian di pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan kelas agar semua murid merasa senang belajar? Membuat kesepakatan kelas, menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Nah, saya sepakat sekali dengan teman-teman yang kemarin Bapak Ibu wali kelasnya sudah mulai ngeprint tuh baliho kesepakatan kelas. Kalau di kelas berpakaian rapi, tidak datang terlambat, berkata sopan santun, rajunnya masuk. Iya, saya senang sekali Bapak Ibu. Dari hal-hal kecil itu dia diterapkan di kelas. Ada yang menegur temannya sekelas. Jadi kalau keluar kelas, keluar lingkungannya itu mereka sudah terbiasa. Terima kasih Bapak Ibu, itu ide yang sangat bagus. Saya sepakat sekali. Kemudian menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Ini Bapak Ibu, kita ini kan sudah masuk ke era kurikulum merdeka nih. Kita sudah bisa yang PPT, PowerPoint gampang deh. Buat gambar gampang deh. Ini jadi pacuan bagi kita bersama ini untuk pembelajaran sepanjang hayatnya. Yuk kita buat pembelajaran yang berbasis game. Sekarang sudah banyak nih game, Kahoot, Quizizzer, Quizzes, Boardwall, semua sudah di-cover. Jadi anak-anak melihat materi bisa dari main game. Ini jadi PR kita bersama, termasuk saya, karena saya juga kurang paham. Jadi PR kita tidak Allah nih. Saya yakin sih dari Bapak Ibu ini bisa. Kemudian bagaimana langkah mengukur kemajuan berpikir kritis murid? Yaitu menyiapkan rubrik kemampuan berpikir kritis. Rubriknya itu seperti KKTP juga Bapak Ibu. Kita buat poin-poinnya, kemudian kita tinggal centang sesuai dengan kegiatan anak-anak dalam proses pembelajaran. Keempat, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan agar murid berpikir kritis? Memberikan motivasi dan umpan balik positif kepada murid. Nih anak-anak kebiasaan sama kita nih anak-anak. Salah dikit kita tegur. Kan nggak gitu harusnya. Terkadang bahasanya sederhana, ternyata menyakiti anak-anak, menurunkan motivasi belajar anak-anak. Jadi bagaimana bagusnya? Meskipun anak-anak kita, murid kita ini ada salah bertindak ataupun berucap, tetap beri motivasi. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Yang bagusnya bahasanya seperti ini. Nah, kalau kamu yang seperti ini nanti, ya saya yakin teman-teman kamu
motivasi seperti inilah yang menjadi umpan balik nyata bagi mereka. Yang biasanya kita dengan celetusan yang sederhana ternyata menyakiti, mending kita evaluasi sambil motivasi sambil umpan balik. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini terakhir Bapak Ibu, habis ini kita konsumsi deh. Atur eksekusi. Di pertanyaan pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Menyusun tim kerja bersama rekan sejawat dan deskripsi kerja masing-masing anggota. Ini biasa kita laksanakan di dalam komunitas praktisi yang sudah kita bentuk ya Bapak Ibu ya. Kemudian kedua, apa peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Bersama rekan sejawat menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi dan disupervisi serta monitoring dari kepala sekolah dan pengawas. Kapan pembelajaran berdiferensiasi menumbuhkan karakter berpikir kritis ini akan mulai dilaksanakan? Mengajar rekan sejawat untuk mengobservasi kelas saya sesuai proses pembelajaran minggu ini. Nah, dari observasi ini nantinya kita akan rencanakan pembelajaran diferensiasi seperti apa yang mau kita terapkan. Karena ada jenisnya, boleh dicampur, boleh salah satunya. Nah, kalau sudah berkolaborasi kita Bapak Ibu melalui komunitas praktisi kecil yang sudah kita bentuk ini, apapun masalah yang kita hadapi pasti ada solusi Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Itu adalah kanvas Bagja saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya ataupun ingin menambahkan tentang kegiatan tadi. Siapa aja boleh Bapak Ibu. Sepakat semua sepertinya ya. Oke, dari Pak Al. Pak Al mungkin bisa deh satu buah kalimat tentang program kita nih, karena program kita di kanvas Bagja. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini bertanya. Boleh bertanya, boleh kesimpulan, boleh pendapat. Oke. Baik Pak, saya di sini dalam kesempatan ini mungkin kekurangan dari apa yang Bapak tampilkan ini menurut saya tidak ada. Jadi ini sedikit saya simpulkan di mana dalam pembelajaran ini dalam menghadapi siswa-siswa kita ini khususnya SMP Negeri 25 Takengon ini kita memberikan pembelajaran diferensiasi kepada siswa kita supaya anak-anak didik kita yang mau kita ajarkan, yang mau kita didik itu akan terarah maksimal. Itu dia mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Betul, terima kasih. Tepuk tangan dong terakhir yang paling keras yuk. Iya, terima kasih Bapak. Saya sepakat ya Bapak. Mudah-mudahan kita ini semuanya sama-sama bergerak menggerakkan menjadi guru pembelajar sepanjang hayat yang memberikan transformasi pendidikan kepada sekolah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Kurang lebih saya mohon maaf pada Ibu pengajar pengaktif dan juga Bapak Kepala Sekolah, tentunya Dewan Guru SMP Negeri 25 Takengon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih kembali Pak Reza. Jadi ini diskusi yang luar biasa tentunya ya Bapak Ibu. Kita sama-sama, saya lihat tadi semua memiliki cita-cita yang luar biasa. Nah, tentu dalam menggapai cita-cita itu tentu seperti yang saya katakan tadi harus ada usaha yang kita lakukan. Nah, prakarsa perubahan yang sudah dibuat Pak Reza itulah salah satu usahanya. Nah, beliau juga tidak bisa mungkin bekerja sendiri, membutuhkan kolaborasi Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin di prakarsa perubahan Pak Reza berdiferensiasi, tadi mungkin mengarah ke profil pelajar Pancasila yang bagian kreatif, cerdas mungkin. Nah, mungkin untuk berimannya Bapak Ibu bisa lakukan prakarsa perubahan yang lain. Bisa Bapak Ibu contohkan seperti yang Pak Reza tadi buat untuk misalnya untuk berimannya, berkarakter yang lainnya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang lain bisa ditampilkan idenya. Nah, seperti yang saya sepakat seperti yang disampaikan Pak Wito tadi tentang filosofi petani ya Pak. Nah, jadi petani seperti kopi tadi, kalau kita tidak rawat, tentu hasilnya berbeda dengan yang kita rawat. Bagaimana petani merawat kopi, itu berbeda juga bagaimana petani merawat jagung. Beda juga petani merawat kentang.
Nah, di situ yang digambarkan Pak Reza tadi, berdiferensiasi. Nah, jadi kita merawat kopi pupuknya berbeda, merawat kentang pupuknya berbeda. Nah, jadi itulah yang dikatakan berdiferensiasi. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan kembali, nah ini kan juga merupakan refleksi kita Bapak Ibu ya. Nah, sudahkah sikap kita, sudahkah pembelajaran kita tadi sesuai dengan cita-cita yang ingin kita capai? Nah, bagaimana kita mewujudkan siswa yang cerdas, bagaimana mewujudkan siswa yang beriman, tentu juga harus kita contohkan, ya kan Bapak Ibu? Nah, dari apa yang sudah dipaparkan Pak Deza tadi, tentu juga menggugah diri kita, menggugah Bapak Ibu untuk melakukan hal-hal yang baik untuk mewujudkan cita-cita yang sama-sama ingin kita wujudkan. Mungkin demikian saja diskusi kita pagi ini. Sudah hampir 2 jam sepertinya ya Pak Reza. Saya cukupkan sampai di sini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup enggak nih untuk Pak?